warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Insya Allah hari ini kembali lagi bersama video pembelajaran IPA kelas 6. Ustazah kali ini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Masih ingat kan? Generatif itu secara kawin, sedangkan vegetatif itu secara tidak kawin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagian hewannya. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah melibatkan sel kelamin jantan, sperma, dan betina, sel telur atau ovum. Terjadilah fertilisasi. Fertilisasi itu adalah pembuahan bertemunya sperma dan sel telur. Sperma untuk yang laki-laki atau jantan, sedangkan sel telur untuk yang betina atau perempuan. Nah, saat fertilisasi akan membentuk zigot, kemudian menjadi embrio, calon anak. Sebelum menjadi bayi atau anak, maka dia akan menjadi embrio. Sebelum embrio, dia akan menjadi zigot. Nah, berdasarkan tempatnya, pembuahan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu pembuahan internal, di dalam ya. Jadi pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Misalnya hewan melata. Hewan melata itu apa? Hewan melata itu contohnya adalah ular. Kemudian hewan melata ini maksudnya hewan yang berjalan menggunakan perut, seperti ular tadi. Nah, kemudian lawan dari internal adalah eksternal. Eksternal ini pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk, misalnya ikan dan katak. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan secara generatif itu terbagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar ini hewan yang melahirkan anaknya, jadi perkembangbiakannya secara melahirkan. Misalnya contohnya dapat dilihat di sini ya, ada singa, ada kuda, kemudian ada mamalia yang hidup di air, kan lumba-lumba. Kemudian ovipar ini hewan yang meletakkan telurnya di luar tubuh induk betinanya. Artinya kalau vivipar tadi adalah melahirkan, sedangkan ovipar adalah bertelur. Sedangkan ovovivipar dia bertelur dan melahirkan. Nah, itu nanti Ustazah jelaskan setelah ini. Contohnya adalah kadal, jenis ular, dan ikan hiu. Nah, apa itu ovipar? Ovipar itu sperma dari sel jantan, kemudian ovum yang sel telur dari betina akan membentuk zigot. Zigot ini akan membentuk embrio, dierami, kemudian berkembang di luar tubuh induk sehingga menetas menjadi telur. Ovipar sendiri artinya bertelur. Contohnya bisa lihat di gambar nih ya. Jadi setelah dierami, ayam ini akan keluar menjadi anak ayam sehingga menetas menjadi anak ayam. Juga bisa dilihat contoh lain, yaitu jenis ikan, penyu, katak, kemudian kupu-kupu, angsa, dan burung itu adalah berkembang biak secara ovipar. Kemudian secara vivipar atau melahirkan. Sama, sel sperma dan ovum akan membentuk zigot. Kemudian zigot akan membentuk embrio, kemudian hamil, berkembang biak dalam tubuh induk sehingga melahirkan. Contohnya kucing, sapi, paus, lumba-lumba, kelinci, dan macan. Walaupun paus dan lumba-lumba ini hidup di air, paus dan lumba-lumba ini termasuk mamalia air. Mamalia itu adalah hewan yang melahirkan. Jadi paus dan lumba-lumba ini bukan bertelur tapi melahirkan. Contoh lainnya bisa dilihat tadi, sapi, gajah, kuda, kemudian beruang ya, kemudian singa, dan ini lumba-lumba. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar itu dari zigot ke embrio, kemudian embrionya itu berkembang dalam tubuh induk. Nah, karena dia ovovivipar, jadi
Dalam tubuh induk itu setelah berkembang dia akan keluar dari tubuh induk dan langsung menetas tanpa dierami. Jadi kalau ovipar tadi perlu dierami, tapi kalau ovovipar dia langsung menetas keluar dari tubuh induk. Contohnya apa? Contohnya platypus, ini hewan platypus. Kemudian ikan pari, ikan hiu, kuda laut jenis kadal. Ya, jadi ini adalah hewan-hewan ovovivipar. Dan beberapa jenis ular ada yang ovovivipar. Nah, apa perbedaan yang mendasar antara ovipar dan vivipar? Yang pertama, kalau ovipar langsung mengeluarkan telur. Kemudian kalau melahirkan, mengandung anaknya di rahim. Nah, ini bisa kalian baca ya. Janin tumbuh dalam telur, janin tumbuh dalam rahim. Cadangan makanan janin dari telur. Cadangan makanan janin langsung dari tubuhnya melalui plasenta. Jadi, antara anak dan induk itu dihubungkan melalui plasenta supaya anaknya bisa makan. Kemudian, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki rambut, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Kemudian, kalau melahirkan kebalikannya, memiliki daun telinga, memiliki bulu rambut, memiliki kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Jadi kita manusia termasuknya mana? Apakah bertelur atau melahirkan? Nah, kalian bisa lihat ciri-cirinya di sini. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif selanjutnya terbagi menjadi 3, membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia tidak memerlukan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, membelah diri, cara berkembang biak pada hewan dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama atau lebih secara langsung. Terjadi pada hewan bersel satu dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, ini ya, contoh hewan yang membelah diri adalah amuba. Ini amuba yang dilihat dengan mikroskop. Nah, jadi pertama satu amuba, kemudian dia menjadi 2. Nah, 2 ini akan terbelah lagi jadi 2. Jadi itu namanya membelah diri. Contohnya amuba. Selanjutnya adalah masih membelah diri, contohnya paramecium. Jadi kalau tadi amuba, contoh yang kedua adalah paramecium, sama. Ini dilihat dengan mikroskop. Hewan ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop karena bersel satu. Dia akan membelah diri menjadi 2 bagian. Kemudian yang individu baru juga akan membelah diri. Jadi dia tidak perlu perkawinan. Nah, yang selanjutnya adalah bertunas. Bertunas ini cara berkembang biak hewan saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Nah, contohnya adalah hidra. Nah, ini hidra ini adalah tumbuhan yang hidup, hewan yang hidup di laut, maksudnya hewan ya. Kemudian, nah, contoh secara nyatanya adalah seperti ini. Nah ya, seperti itu. Kemudian anemon laut, contoh yang lain. Anemon laut ini biasanya tempat hidup ikan. Jadi ikan-ikan bisa hidup di antara anemon laut. Jadi ini termasuk jenis hewan. Yang ketiga adalah fragmentasi. Bentuk reproduksi tidak kawin di mana organisme memecah diri atau memotong diri menjadi fragmen-fragmen atau bagian masing-masing fragmen ini berkembang menjadi dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Jadi dia lebih ke memotong diri. Tadi kalau di awal itu membelah, kalau ini memotong. Contohnya adalah cacing planaria. Nah, bisa diperhatikan cacing planaria ini memotong dirinya sendiri untuk menghasilkan individu baru. Contoh lain adalah bintang laut. Sering lihat kan bintang laut? Bintang laut ini juga dengan cara memotong diri. Nah, seperti ini ya bintang laut.
dengan hidupnya di dasar laut. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ustazah. Jangan lupa lihat di buku tema 1 tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.